sebagai host. Kali ini kita akan berdiskusi tentang manajemen dan kurikulum PMR. Langsung aja, learning with us. Sekarang bersama saya sudah ada Kepala Seksi Bidang PMR dan Relawan beserta staf, yaitu ada Kak Supardi, SPD, dan Kak Jamil atau biasa dipanggil Kak Jamil. Halo kakak-kakak, apa kabarnya? Halo, baik kabar ya. baik. Oh ya, untuk adik-adik, kakak mengingatkan dalam proses produksi video kali ini kita sudah dengan protokol kesehatan dan menjaga kesterilan lokasi. Oh ya kak, sebelumnya aku mau nanya nih kak, pengertian dari manajemen PMR itu apa ya kak? Boleh tolong dijelaskan? Oke, baik ya. Mungkin akan saya jelaskan ya. Untuk manajemen PMR adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan anggota Palang Merah Remaja PMI yang tentunya di situ untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan juga pelayanan kepalang merahan yang dalam aplikasinya adalah dalam Tribakti PMR gitu. Oh ya kak, kalau tujuan dari manajemen PMR sendiri itu apa ya? Ya, sedangkan kalau untuk tujuannya adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter anggota Palang Merah yang sesuai dengan prinsip kepalang merahan dan tentunya nantinya untuk menjadi cikal bakal relawan masa depan. Kalau aku mengetahui tentang beberapa kayak siklus gitu nih kak. Apa sih kak sebenarnya siklus dari manajemen PMR itu? Ya, baik, tentunya di dalam manajemen PMR kita ada siklus yang seperti tadi ditanyakan ya. Jadi siklus manajemen PMR, siklusnya yang pertama adalah adanya perekrutan ya. Jadi tentunya kita agar memiliki anggota kita harus melakukan perekrutan, dan perekrutan itu sendiri tentunya ada metode-metodenya ya untuk bagaimana menarik kepada anggota yang baru ya. Setelah nanti perekrutan sudah ada anggota baru, lalu adanya kegiatan pelatihan. Siklus yang keduanya adalah pelatihan ya. Kita mengadakan pelatihan sesuai dengan materi pokok yang ada di Palang Merah, yaitu 7 materi pokok ya. Setelah melaksanakan pelatihan, lalu ada Tribakti PMR, jadi pengabdian pada masyarakat, aplikasi dari pelatihan-pelatihan yang tadi pada Tribakti PMR itu tersebut. Lalu setelah itu tentunya ada pengakuan dan penghargaan. Jadi kita berikan pengakuan dan penghargaan kepada teman-teman PMR itu sendiri sebagai reward tentunya kan ya. Ya bentuknya bisa apakah sertifikat, penghargaan, atau bisa juga PIN atau lain sebagainya ya. Setelah itu tentunya harus ada suatu proses pemantauan dan evaluasi ya, agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan kita juga mendapatkan feedback masukan untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Pardi tentang manajemen PMR. Nah, Kak Jamil, aku mau tanya nih Kak, kalau visi misi dari PMR sendiri apa sih Kak? Baik Kak Nela ya, jadi untuk visi misi dan PMR ya. Pertama, misinya itu adalah PMR itu sebagai generasi muda ya, generasi muda PMI yang mampu nantinya untuk siap menjalankan kegiatan-kegiatan kepalang merahan sesuai dengan prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Itu salah satu dari visinya. Dan misinya adalah, misi untuk PMR sendiri di sini adalah untuk membangun karakter generasi muda ya, generasi muda PMI yang mampu untuk membangun karakter generasi muda PMI sesuai prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Itu untuk misinya ya, dan juga di sini untuk menanamkan jiwa sosial kemanusiaan, untuk menanamkan jiwa kesukarelaan juga. Itu salah satu dari visi dan misi PMR tersendiri. Jadi seperti itu. Nah,
tadi kan Kak Jamil sudah menjelaskan tentang visi misi dari PMR. Oh ya Kak, kalau syarat sendiri ada syarat khususnya nggak sih Kak untuk masuk atau gabung ke anggota PMR ini? Baik, untuk syarat-syarat menjadi anggota PMR, itu memang ada beberapa persyaratan. Yang pertama ya, dia diakui sebagai warga Indonesia atau warga asing yang berdomisili di Indonesia. Lalu di sini adalah terbuka untuk semua golongan, ras, agama gitu kan. Bahkan di sini yang mempunyai keterbatasan fisik juga itu diperbolehkan anggota PMR. Dan usianya di sini 10 sampai 17 tahun itu usia ya. Jadi yang belum menikah itu bisa menjadi anggota PMR, yang jelas usianya masih di batas 10 sampai 17 tahun gitu ya. Atau yaitu tadi siswa atau siswi yang ada di SD atau SMP atau SMA. Lalu di sini ada perizinan dari orang tua atau persetujuan daripada orang tua ya. Itu salah satu syaratnya juga, dan mengisi formulir PMR. Lalu formulir tersendiri itu diserahkan ke pembina, dan nanti dari pembina akan diserahkan ke PMI kota atau markas. Ya, itu salah satunya untuk menjadi anggota Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, tadi kan Kakak berbicara tentang umurnya itu 10 sampai 17 tahun Kak. Nah, sedangkan yang saya tahu nih umur 7 tahun aja itu udah masuk SD ya. Itu mungkin sekitaran 7 tahun itu baru mulai masuk SD kelas 1. Nah, itu apa dia harus menunggu 10 tahun dulu baru bisa masuk ke PMR atau gimana nih Kak? Ya, jadi gini, kenapa kita ambil dari usia 10 tahun gitu kan. Usia 10 tahun itu sekitaran ada di kelas 4 dan kelas 5 SD. Nah, tadi pertanyaannya kelas 7 ya. Kelas 7 itu sebetulnya umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun itu sebetulnya bukan tidak boleh, tapi kita baru memperkenalkan bahwa usia 7 tahun, 8 tahun itu mereka sudah kita kenalkan ke PMR, karena mereka itu 7 tahun biasanya masih dunianya bermain, kalau masih ke bawah TK ya. Nah, udah di kelas 4, kelas 5 baru kita berikan pelatihan segala macam itu di kelas 4 dan kelas 5. Jadi 7 tahun pun sudah kita perkenalkan. Jadi tidak harus nunggu 10 tahun sebetulnya. Ya seperti itu, Wan. Nah, Kak, kalau untuk materi sendiri, materi PMR itu ada berapa sih, Kak? Baik. Jadi untuk materi PMR ya, sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Markas Pusat, itu ada 7 materi PMR ya, 7 pokok materi PMR. Yang pertama ada tentang kepalang merahan. Nah, itu untuk durasi jamnya untuk SD itu 10 jam pelajaran. Itu untuk SD loh, ya untuk kepalang merahan. Nah, untuk SMP-nya itu sekitar 14 jam. Untuk SMA-nya ada 16 jam, itu untuk kepalang merahannya aja. Lalu yang kedua ada materi tentang kepemimpinan. Nah, materi kepemimpinan di sini untuk SD-nya aja itu 12 jam pelajaran gitu. Untuk madianya sekitar ada 14 jam pelajaran. Untuk wiranya sekitar 16. Jadi itu dari materi tentang kepemimpinan. Lalu materi yang ketiga ada materi tentang pertolongan pertama nih. Nah, materi pertolongan pertama itu untuk SD. Nah, itu 12 jam. Ya. Nah, untuk SMP-nya 34 jam tuh lebih panjang ya. Dan untuk SMA-nya itu 48 jam. Pelajaran itu lebih panjang lagi gitu. Lalu materi yang keempat tentang materi sanitasi dan kesehatan. Nah, itu untuk SD-nya ada 8 jam pelajaran, untuk SMP-nya 14 jam pelajaran, dan untuk SMA-nya sekitar 16 jam pelajaran. Nah, itu di materi yang kelima. Materi yang keenam tentang kesehatan remaja gitu loh. Nah, di kesehatan remaja aja untuk SD-nya itu 10 jam pelajaran gitu. Nah, untuk di madianya 16 jam pelajaran, lalu untuk di SMA-nya sekitar 20 jam pelajaran. Nah, itu di materi yang kelima. Materi yang keenam tentang masalah bencana nih. Nah, jadi kita udah kenalkan juga di bencana di sekolah-sekolah. Untuk SD-nya itu sekitar 8 jam pelajaran, untuk SMA-nya sekitar 10 jam pelajaran, dan untuk SMA-nya sekitar 12 jam pelajaran. Itu di materi yang keenam tentang air siaga bencana. Lalu materi yang terakhir
Ada masalah tentang donor darah, jadi kita sudah kenakan juga dengan donor darah itu kepada SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk muatan jamnya itu untuk SD itu untuk donor darah itu ada 5 jam, untuk SMP-nya sekitar 6 jam, untuk SMA-nya sekitar 10 jam. Jadi total keseluruhan dari 7 materi pokok yang harus mereka dapatkan dalam kegiatan pelatihan PMR di sekolah untuk SD nih, dari keseluruhan jumlah itu SD itu sekitar 65 jam pelajaran dalam kurun waktu 2 tahun tuh, kelas 4 ke kelas 5 itu sudah dipotong libur dan yang lain-lain. Nah, untuk SMP-nya total jumlahnya ada sekitar 108 jam pelajaran dari 7 materi pokok. Untuk SMA-nya sendiri sekitar 138 jam. Nah, itu di kurikulum yang dikeluarkan oleh Markas Pusat yang tertuang dalam manajemen PMR. Nah, buku paketnya ada. Kebetulan buku paketnya harusnya sih ada ya, tapi tertinggal, jadi kita masih tahu aja untuk kurikulumnya ada. Itu pertingkatan berbeda. Berarti Jadi gitu. Ada 7 materi ya, Kak? Oh ya, ada 7 Kak. materi. Kalau tadi kan berbicara mengenai materi. Kalau ada nggak sih, Kak, hak dan kewajiban bagi anggota PMR itu? Hak dan kewajiban sudah jelas ada ya. Hak dan kewajiban PMR itu yang pertama itu mendapatkan kartu anggota. Ya, itu kartu anggota itu dikeluarkan oleh PMI Kota dengan registrasi ke PMI Pusat, dan nomor registrasinya dikeluarkan oleh Markas Pusat. Itu kartu anggota sudah jelas. Lalu yang kedua tentang mendapatkan pembinaan, pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh PMI Kota ya kepada masyarakat, kepada sekolah atau PMR itu sendiri ya. Lalu dia mendapatkan materi-materi melalui kegiatan-kegiatan ya yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Selain itu juga mendapatkan piagam penghargaan baik dari PMI yang mengeluarkan atau dari sekolah itu. Nah, itu hak dan kewajibannya. Jadi ada pengakuan dan penghargaan untuk anggota PMR tersendiri gitu ya. Nah, selain itu juga ada kewajibannya nih yang mungkin beberapa teman-teman dari PMR nggak tahu, ada haknya itu membayar iuran wajib anggota, karena ada kartu anggota yang dikeluarkan oleh PMI sebagai pengganti administrasi lah dan yang lain, itu ada hak untuk membayar iurannya. Jadi seperti itu, dan itu relatif nanti disesuaikan gitu. Lalu ada juga di sini untuk melaksanakan tribakti ya, yang tadi, atau untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, lalu untuk kegiatan persahabatan baik di nasional internasionalnya, baik kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah sanitasi dan kesehatan atau perilaku hidup sehat dalam pembentukan karakter yang baik. Nah, itu tribakti itu yang harus ada didapatkan oleh PMR di sekolah ya, sesuai dengan ADRT PMI gitu. Dan juga di sini selalu diwajibkan menjaga nama baik PMI kota, provinsi, dan pusat. Itu yang harus didapatkan hak dan kewajiban oleh PMR. Ada haknya kata anggota, kewajibannya adalah salah satunya menjaga nama baik PMI kota, provinsi, dan pusat. Jadi itu. Terima kasih ya Kak Jamil. Ya Kak, aku mau nanya nih Kak Padi. Iya. Dalam PMR itu kan biasanya ada yang namanya Forpis ya Kak. Iya. Nah, Forpis sendiri itu apa ya Kak? Pengertian dari Forpis itu? Ya, yang jelas tentunya kalau Forpis itu kita harus tahu juga kepanjangannya apa Forpis ya, karena mungkin mengenalnya sekarang Forpis saja, tapi kepanjangan dari Forpis itu sendiri adalah Forum Remaja Palang Merah Indonesia, yang di situ adalah suatu perkumpulan ya untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi serta mengkoordinir anggota PMR di situ ya, yang tentunya untuk suatu menjadikan kebijakan keputusan dan dalam suatu kepemimpinan di PMI gitu. Nah Kak, kalau tujuan dari Forpis ini apa nih Kak? Tujuan dari adanya Forpis ini di PMR? Oh iya, ya jelas tadi ya, tujuannya adalah agar teman-teman anggota PMR itu berperan aktif ya dalam suatu pengambil keputusan dalam kepemimpinan PMI.
Oh ya Kak, syaratnya itu ada nggak sih Kak, syarat-syarat khusus untuk anggota PMR itu menjadi Forpis sendiri? Ya, jelas kalau untuk persyaratannya tentunya ada ya. Yang pertama tentunya dia harus anggota PMR Wira ya. Jadi anggota PMR Wira. Nah, kalau untuk yang mula sama Madya belum bisa, bukan itu ya. Nah, paling tidak yang PMR Wira yang sudah bisa menjadi anggota Forpis. Karena kalau anggota PMR Wira itu dia kan sudah mempunyai wawasan pemikiran dan juga punya kerangka kapasitas untuk suatu program kedepannya seperti apa gitu. Nah Kak, biasanya nih Forpis itu ada di daerah mana aja nih Kak? Ya, kalau untuk Forpis di PMI sendiri tentunya di semua tingkatan ada ya. Jadi mulai dari PMI pusat ya, lalu di PMI daerah, provinsi gitu ya tingkatannya. Lalu di PMI cabang, kalau sekarang PMI kabupaten kota itu semuanya ada. Nah, jadi kalau untuk di tingkat pusat kita mengenalnya di sini ada Presja ya, Presiden Remaja itu untuk di tingkat ya, Presiden Remaja itu untuk di tingkat pusat. Lalu kalau untuk di tingkat daerah atau provinsi itu kita mengenal Korda, koordinator daerah ya, itu tingkatan provinsi. Lalu kalau untuk yang di kabupaten kota kita mengenalnya Korcap atau koordinator cabang ya, kabupaten kota gitu. Nah Kak, sebelum acara kita tutup nih Kak, mungkin ada pesan-pesan dari Kakak nih buat adik-adik PMR. Silakan Kak, siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Fardi yang menyampaikan, silahkan Mas. Baik, terima kasih. Halo adik-adik semuanya. Ya, baik ya. Kami yang pertama ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Pesan kami dari seksi PMR dan relawan PMI Kota Jakarta Selatan ya, tentunya adik-adik adalah aset masa depan, dan di sini adik-adik PMR adalah cikal bakal dari relawan masa depan PMI, dan adik-adik bisa menjadi pemimpin di PMI, baik itu di tingkat kota, kabupaten, dan juga di tingkat pusat ya. Jadi sebenarnya adik-adik selalu tingkatkan kapasitas ya, ilmu dan pengetahuan ya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat PMR udah pada paham ya tentang manajemen dan kurikulum PMR itu gimana. Terima kasih kepada Kak Fardi dan Kak Jamil yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi nih tentang apa itu manajemen dan kurikulum relawan. Jangan lupa untuk menerapkan selalu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi intensitas di luar rumah. Dan jangan lupa kita selalu menjaga sanitasi diri sendiri. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like video ini. Untuk mengetahui informasi terbaru tentang PMI Kota Jakarta Selatan, langsung aja ke medsos kita di @pmi-jaksel, untuk Instagram, Twitter, YouTube, dan @PMI Jakarta Selatan untuk fanpage FB kita. PMI selalu bantu Jakarta Selatan bangkit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.